Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sarmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan. Saya juga selaku guru P3K yang ditempatkan di SMA Negeri 21 Mangku Tengah. Namun karena kondisi jembatan yang rusak akibat banjir, maka saya tidak bisa kembali di tempat saya bertugas. Untuk itu, saya mohon izin kepada dosen penguji untuk melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di tempat saya pertama kali mengajar di SMK Muhammadiyah Masoni dengan materi konfigurasi elektron pada subkulit berdasarkan prinsip Aufbau dengan model pembelajaran problem based learning. Jelasnya berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Untuk itu, mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan masukan agar saya bisa lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hentikan kegiatan. Duduk siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Kapan semuanya? Sudah. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu Nika kepada ketua kelas untuk maju, mari kita berdoa bersama. Silakan. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari lagi berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu. Siap, Adil. Berani Panji. Siap. Novel. Siap. Rian Endang. Siap. Haji Jarohi. Siap. Desi. Siap. Anshe. Siap. Marsha. Oke. Nah, anak-anakku, kita tahu ya bahwa besok itu ada tanggal berapa? 17 Agustus. Kita juga di sini akan merayakan dengan cara kita akan menyanyi bersama lagu Indonesia Raya untuk mengenang juga jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita ya. Nah, untuk itu Ibu silakan kepada Siti ya, bisa ya untuk menunjuk kita. Oke, silakan. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai pelajaran yang baru pada hari ini, materi yang baru. Ada yang masih ingat untuk Ibu kemarin? Ya, kita mempelajari tentang apa? Ya, silakan, Bill. Konfigurasi elektron pada kulit atom berdasarkan teori atom dunia. Ya, jadi konfigurasi elektron pada kulit atom berdasarkan teori Pierce. Memiliki maksimal elektron 8, kulit M memiliki maksimal elektron 18 dan kulit N memiliki maksimal elektron 32. Oke, nah, terima kasih ya, Aden, bagus sekali jawabannya. Jadi pada kemarin itu kita juga sudah mempelajari tentang elektron valensi, periode, golongan, ya pada kulit atomnya yang kemarin. Nah, pada hari ini kita akan kembali lagi mempelajari tentang konfigurasi elektron tapi berdasarkan pada subkulitnya. Ya, nah, untuk itu maka materi kita pada hari ini adalah konfigurasi elektron pada subkulit atom. Jadi berdasarkan pada prinsip Aufbau. Dengan kompetensi dasar kita itu adalah yang pertama 3.2 kita menganalisis ya
Pola konfigurasi elektron untuk atom kaitannya dengan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat keperiodikannya. Kemudian dengan KD 4.2 menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dan sifat keperiodikannya. Nah, silakan Syekh, boleh. Silakan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem Based learning. based learning, dan setelah mengamati tayangan video dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat 1. Menganalisis pola konfigurasi elektron berdasarkan prinsip of bau dengan benar, mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai pola konfigurasi elektron berdasarkan prinsip of bau. Kita perhatikan. Kira-kira ini gambar apa? Tabel. Ya, tabel sistem periodik unsur. Nah, di mana tabel sistem periodik unsur inilah kita bisa mengetahui suatu unsur dia masuk dalam golongan berapa dan periode berapa. Yang kemarin jelaskan bahwa dari atas ke bawah berarti itu kita sebutkan sebagai golongan. Dari kiri ke kanan sebagai periode. Di antara golongan ini ya 2A dan golongan 3A di sini ada golongan ini dari 1B, 2B sampai golongan 8B. Bisa ya? Kemudian yang di bawah inilah yang disebut dengan golongan aktida dan golongan lantida ya. Kita tidak bisa menentukan ya golongan transisi dengan yang kemarin dengan menggunakan kulit atom. Jadi untuk menentukan suatu golongan itu ada pada golongan A atau golongan B, nanti kita menentukan berdasarkan konfigurasi elektron pada subkulitnya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Ya. Jadi lebih jelasnya adalah seperti itu. Nah tadi subkulitnya ada subkulit S di sini adalah subkulit D-nya, di sini adalah subkulit P, dan di bawah sini adalah subkulit F. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Sekarang mari kita bahas tentang asas Abel. Menurut asas Abel, elektron akan menempati orbital-orbital dengan tingkat energi yang paling rendah terlebih dahulu. Saat orbital atau subkulit dengan energi paling rendah sudah penuh, elektron baru akan menempati orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Sebelum kita membahas terlebih jauh tentang asas Abel ini, mari kita ulang sedikit tentang kulit dan subkulit atom serta maksimal elektron yang akan menempatinya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa kulit terdiri dari K, L, N, N, O, dan seterusnya. Untuk kulit K, maka subkulit yang akan menempatinya adalah S. Untuk subkulit S, elektron maksimalnya adalah 2. Kemudian untuk kulit L, maka subkulitnya adalah subkulit P. Elektron maksimalnya adalah 6. Selanjutnya untuk kulit M, maka subkulitnya adalah D. Sedangkan elektron maksimalnya adalah 10. Kemudian untuk kulit N, maka subkulitnya adalah M. Dan elektron maksimalnya adalah 14. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dulu ya. Sekarang kita lanjut. Untuk mengetahui urutan tingkat energi dapat dilakukan dengan menggunakan deret pancar cahaya seperti gambar ini. Pada gambar ini kita dapat melihat urutan tingkat energi kulit dan subkulit suatu atom. Angka sebelum subkulit ini menunjukkan kulit. Misalnya untuk 3T, kita ambil contoh untuk 3T. Nah ini artinya kulit ketiga yaitu kulit M dan subkulitnya adalah subkulit P. Sekarang mari kita kembali ke gambar ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa subkulit 1S memiliki tingkat energi yang paling rendah. Kemudian akan naik ke 2S, kemudian ke 2P, 3S, 3P, kemudian ke 4S, dan seterusnya sampai ke tingkat energi yang paling tinggi yaitu 8S. Nah, cara penulisan orbital dengan jumlah elektronnya adalah dengan menuliskan nomor kulit di orbital. Kemudian jumlah elektron yang terdapat dalam orbital tersebut atau indeks di atasnya. Contohnya adalah 1s2, 2s2, 2p5, 3
3S2, 3P4, dan seterusnya. Itu terisi maksimal 2 elektron. Jadi pengisian elektron itu dimulai dari yang di atas. Jadi 1S, makanya diberi pangkat 1S2 karena maksimalnya adalah 2 elektron. Kemudian dari 1S2 dia ke 2S pangkat 2. Ingat, subkulit S memiliki maksimal 2 elektron. Makanya ditulis 1S2, 2S2. Setelah 1S2, 2S2, kemudian dia pengisian yang berikutnya adalah 2P. Berapa maksimal elektronnya? Ada 6. Ya, jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Setelah 3S2, kemudian dia lagi kembali ke 3P6. Selanjutnya 4S2. ya, berikutnya 3D. 3D maksimalnya adalah 10 elektron. Makanya di sini 3D 10. 4P 6. Dan di sini 5S2. Dan seterusnya. Jadi harusnya adalah kalau kita lihat pengisian elektronnya itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah 1, kemudian sampai ke tingkat energi yang paling tinggi. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke. Ibu kasih contoh. Misalnya natrium dengan nomor atom 11. Berarti kita membuat konfigurasi elektronnya. Itu dimulai dari, ada yang bisa? 1, ya 1S2, kemudian ya 2S2, kemudian ya 2P6. Kita jumlahkan 6, 7, 8, 9, 10. Masih kurang 1. Sesuai dengan nomor atomnya ya, 11. Berarti setelah 2P6, ya 3S1. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ini adalah penulisan konfigurasi elektron pada subkulitnya. Dan kemudian bagaimana caranya kita menentukan elektron valensinya? Elektron valensi itu berarti adalah elektron yang terletak pada kulit yang paling luar. Di sini ya. Bisa? Bisa. Berarti dari untuk chromium dengan nomor atom 24. Ada yang bisa buat? Ada yang bisa lakukan? Untuk konfigurasi elektronnya dimulai dari 1S2. Sama ya. 2S2. Kemudian 2P6. Selanjutnya 3S2. Karena kan kalau kita jumlahkan 6, 7, 8, 9, 10. Tambah 2 baru 12. Berarti kita lanjutkan sampai mencapai 4. Nah, berarti setelah 3S2 apalagi di situ? Ya, 3P6. Ini sudah berapa? Ya, setelah 3P6 kemudian ya 4S2. Berarti ini sudah 10, ini sudah 10. Sudah 20 ya. Nah, setelah 4S2 terus kalau bisa maka ibu akan berbagi kalian dalam kelompok. Nanti kita kerjakan tentang ini dalam kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya nanti di sini karena kita ada sekitar 21. Jadi ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Saya baca namanya dulu. Untuk kelompok 1, Siti Fadilah Khairuddin, Jumiati Malikito, Gunawan, Febrino Nuniati, Larisno Ukwa. Bisa ya? Bisa? Oke. Kelompok 4, Ance, Iriani Endang, Ajija, Jenny. Ya, sama Rasya. Kuat ya? Siap? Oke. Nah, silakan kalian bentuk kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi. Silakan ada di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian atau tidak. LKPD pada masing-masing kelompok. Jadi silakan kalian membaca LKPD-nya. Jadi di situ kalian baca petunjuk yang ada dalam LKPD. Di situ ada soal, ada materi. Jangan lupa di situ. Jadi jangan lupa kalian tulis nama kelompoknya. Kemudian nanti ada penilaian. Jadi
Ya, jadi penilaian ada 3. Kritiknya nanti juga diwakil. Jadi waktu kalian membuat ini sampai diskusi 30 menit. Jadi silakan. Iya. Jadi dibagi, makanya dibagi. Jadi yang satu, jadi yang separuh nanti kerjakan LKPD-nya, nanti yang 20 bagi warnanya. Ya, di situ dan ada juga warnanya kan di sini. Tanda warnanya nanti pakai stiker. Ada tanda panahnya. Tanda panahnya ya. Ini sama kan sudah dilem. Oh iya. Ya, mulai sudah dilem. Jadi waktunya 30 menit saja. Ya, silakan. Jadi penilaiannya dibuat dengan baik, itu juga merupakan penilaian. Ya. Makanya lebih bagusnya lagi, jadi setelah selesai sekarang kalian itu pakai ini, tapi ditempel dulu, maksudnya kan seperti kayak kemarin. Terus pada kulit kemarin kita mainnya seperti coklat, jadi dua-dua gitu, tapi dibuat dulu. Oke, 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 yang terdiri dari saya, Febri Nurliani, dan Saya Siti Fadila Khairuddin dan saya juga Yang lain perhatikan, kelompok yang lain silakan perhatikan. Dibaca soal nomor 1-nya. Nomor 1, beritahu langkah yang akan lebih dahulu ditempati elektron 4S atau 3P. Yang terlebih dahulu ditempati elektron adalah 3P karena memiliki tingkat energi yang lebih rendah dari 4S. Semuanya sama? sama. Sama ya? Jadi di soal nomor 1 itu apa tadi pertanyaannya, Juni? Berita manakah yang akan lebih dahulu ditempati elektron? Antara apa dan apa? 4S atau 3P. Ya, antara subkuis 4S atau 3P. di mana yang duluan? 3P. 3P duluan. 3P duluan yang terisi, kemudian baru 4S. Bisa dipahami ya? Bisa. Elektron nomor 1 adalah hidrogen dengan nomor atom 7. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. konfigurasi elektron subkulit 1S sampai S2. Yang lain perhatikan. Nanti kelompok juga. 1S2 S2 2P 3S Yang lain perhatikan. 2P3 Ya, konfigurasi elektronnya. konfigurasi elektron subkulit 1S2 2S2 2P3 Kelompok 2. Oke, silakan. Ya, yang lain perhatikan. Oke. Assalamualaikum
Kami dari kelompok 2 itu sudah mempresentasikan hasil kerja kami biasanya di bawah ini. Orbital manakah yang lebih dahulu ditempati elektron 4p atau 3d? Yang terlebih dahulu ditempati elektron adalah 3d karena tingkat energi yang lebih rendah daripada 4p atau silikon. 1s pangkat 2 Nanti setelahnya buat konfigurasinya. Ya, ini mau ditulis. Tiga S pangkat 2 dan 3P pangkat 2 elektron dari BR atau drum 35 yaitu elektron valensi 7 periode 4 golongan 7A. Golongan 7A. ya. Periode, lihat kulit yang paling besar adalah kulit 4. Berarti periode 4. Golongannya A atau D? Golongan A. Mengapa A? Karena berakhir dengan S dan P. Ya, S dan Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, Kesia Jijale Menusa sebagai pemateri dan Aden Taskia Watumena supaya pemateri dan bersilakan. Orbital manakah yang akan lebih dahulu ditempati elektron 5p atau 6s? Jawaban yang terlebih dahulu ditempati elektron adalah 5p karena memiliki tingkat energi yang lebih rendah dari 6s. Elektron valensinya 7 periode 3 dan golongan 7A. sama semuanya? Golongan? Golongan berapa tadi? Golongan 7A. 7A. Periode? Periode 3. Periode ke berapa tadi? 3. Periode 3. Semuanya sama? Sama. Jadi pangkat 6 memiliki elektron valensi 8, Sama semuanya sampai di elektron valensi sama? Sama. Oke, lanjut. periode 4 dengan golongan 8b. Ya. Sama? Sama semuanya? Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dan saya nama Alvaro Mukmara. Saya jadi penilai dan saya Rasul Tirwatu. Dan saya Anjina Hamam. Dari soal nomor Unsur 19K konferensi elektron 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 1. silakan konfigurasinya. Elektron Ya, dibuat dulu konfigurasinya. Ya. Yang lain perhatikan. Yes, maka sudah pas. satu S genap 2 Satu S pangkat. pangkat 2 Siapa yang bisa mendengarkan? Satu S dibaca, satu S pangkat. Dua. Kemudian 2S pangkat 2 ya. Kemudian 2P pangkat 6 ya, 3S pangkat 2 ya. 3P pangkat 6 dan 4S pangkat 2 tapi Ya, dari saya soalnya ya satu. Berarti dia masuk dalam
Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 1. Ya, elektron valensinya 1 ya. Perhatikan di sini. Elektron valensinya 1 karena unitnya hanya 4. Ya kan? Yang terbesar kan 4. Ya, berarti periode Periode 4. ya, periode keempat. Ya, dari unitnya ya, golongan 1A. Lihat lagi bersama. Elektron valensi karena terakhir di sini adalah subkulit S dan subkulit D. Berarti kalau kita jumlahkan elektron valensinya 12. Iya kan? Ya, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Namun untuk golongan biasanya kalau elektron valensinya 12, kalau Anda baca di bahan ada elektron valensinya 12, berarti dia masuk dalam golongan 2B. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, berarti di sini elektron valensinya 12. Periodenya, betul semuanya sama periode 4? Sama? Oke. Ya. Bagus sekali ya. Nah, masih semangat? Masih. Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Ya, silakan, Ajija. Mengapa pada sistem periodik unsur ditulis konfigurasi elektronnya misalnya natrium nomor atom 11, konfigurasi elektronnya Ne 3s pangkat 1? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya Bung. Oke, Ajen, silakan. Menurut saya, karena neon adalah golongan gas mulia yang sudah stabil dengan nomor atomnya 10 ditambah 1 elektron menjadi 11 elektron. Ya. Nah, kalau Anda lihat untuk penulisannya di sini, ya, natrium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, dalam SPU, dalam sistem periodik unsur itu biasanya disingkat menjadi neon, ya, karena neon ini adalah golongan 8A atau disebut gas mulia dan dia dinyatakan sudah stabil karena dia memiliki elektron valensinya 8. Jadi kalau neon tadi nomor atomnya 10 ditambah 1 di sini berarti 11. Menunjukkan natrium 11. Oke, bisa ya? Oke, ada yang masih ingin bertanya? Oke, semuanya sudah paham ya? Ya. Oke, nah, untuk itu maka pada hari ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Desi, silakan. Kesimpulan saya yaitu konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau terdiri dari subkulit S, P, D, dan F. Oke, mantap, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Oke, Marsha, silakan. Jumlah elektron maksimal pada subkulit S adalah 2 elektron, pada subkulit P adalah 6 elektron, pada subkulit D ada 10 elektron, pada subkulit F ada 14 elektron. Oke, bisa dipahami ya? Nah, Siap. kemudian, ya, itu tambahkan. Jadi kemudian untuk golongan A biasanya diakhiri dengan subkulit S dan subkulit P, ya. Untuk golongan B biasanya diakhiri dengan subkulit S dan subkulit D. Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Oke, nah untuk itu, ya, Ibu akan memberikan post-test ya kepada kalian. Jadi silakan kalian kerjakan ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya. Oke. Silakan. Silakan dikerjakan post-testnya. Ya, silakan dikerjakan post-it. Jadi kalau yang memiliki data, silakan. Ibu guru juga sudah membagi link untuk Google Form-nya. Silakan dikerjakan. Novel ya, menggunakan Google Form ya. Oke. Ya, silakan. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Selesai. Ya, Ibu akan mengumpulkan
sedia kalian? Ya. Oke. Nah, sudah di sini? Oke. Yang di sini sudah? Oke. Ya. Ya, jadi perhatian, hasil puasa sekalian ini Ibu akan periksa, kemudian nanti jika kalian tidak mencapai KKM, kita akan remedial kembali. Kemudian kalau Anda sudah mencapai KKM, berarti nanti kita penilaian. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, nah menurut kamu bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Kenapa menyenangkan? Ya, Ajeng, boleh, silakan. Menyenangkannya karena saya bisa belajar membuat pola konfigurasi elektron dengan alat dan bahan yang sederhana dan mudah didapat, sehingga saya bisa paham tentang penulisan konfigurasi elektron menurut Aufbau. Iya. Oke, menyenangkan ya? Ya. Anak-anakku, jangan lupa pada minggu berikutnya kita akan mempelajari. Jadi selain ada aturan dari Aufbau, nanti ada juga aturan Han. Ya, kemudian ada asas larangan Pauli. Kemudian jadi pengisian elektron penuh dan setengah penuh lebih stabil. Jadi kita nanti akan mempelajari konfigurasi elektron dengan teori-teori, dengan aturan-aturan Han tadi dan asas larangan Pauli. Bisa dipahami ya? Siap. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada Novel untuk maju memimpin doa. Silakan, Novel. Kita pulang kita berdoa mulai. Ya, silakan dulu. Terima kasih ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.